Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Rania Rismawati. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang studi kelayakan bisnis syariah, yang dimana tentang bisnis dalam pandangan syariah, serta organisasi bisnis syariah dengan fokus pada sumber daya manusia dan risiko organisasi. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, jadi pada poin pertama kita akan membahas tentang pengertian bisnis syariah. Apa sih bisnis syariah itu? Bisnis syariah adalah aktivitas usaha yang dijalankan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam. Berbeda dengan bisnis konvensional, di mana bisnis syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mengejar pada keberkahan serta mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bisnis tersebut. Poin selanjutnya kita akan membahas dari prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama itu ada tauhid, yang dimana dalam bisnis syariah semua aktivitas usaha harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Karena itu, pengusaha harus jujur, amanah, adil, dan tidak menipu atau merusak pasar. Yang kedua itu ada keadilan, di mana keadilan berarti tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam bertransaksi, mulai dari harga, kualitas barang, akad, serta dengan pelayanan yang harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga ada amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana bisnis harus mengajak pada kebaikan serta menjauhi semua bentuk kemungkarannya. Contohnya yaitu tidak menjual produk yang haram atau merusak moral masyarakat. Yang terakhir itu ada maslahah, yang dimana bisnis yang dilakukan harus membawa manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan umat. Tidak boleh merusak lingkungan atau membahayakan masyarakat itu sendiri pada bisnis tersebut. Poin keempat yaitu ada dari tujuan bisnis dalam syariah, yang dimana itu ada 4 poin. Yang pertama, mencari keuntungan yang halal. Yang kedua, menjaga keadilan. Yang ketiga, memberikan manfaat sosial. Dan yang terakhir, menjaga keberlanjutan pada lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu yang dimana organisasi dalam bisnis syariah. Yang dimana tadi kan kita udah menjelaskan bisnis dalam pandangan syariah. Sekarang dari organisasinya, yang dimana pada bagian ini kita akan membahas bagaimana sebuah organisasi bisnis syariah dijalankan dengan prinsip yang amanah, profesional, dan juga sesuai dengan nilai Islam. Nah, ini dapat kita lihat dari sumber daya manusia dalam bisnis syariah. Yang pertama itu ada prinsip SDM dalam syariah. Itu dapat dilihat yang dari kompetennya, yang dimana contohnya itu setiap karyawan harus memahami tugas dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua itu ialah amanah dan jujur, yang dimana karyawan tidak boleh menyalahgunakan jabatan atau melakukan kecurangan terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu dilihat dari profesional. Karyawan bekerja sesuai dengan standar operasional, disiplin waktu, dan juga menjaga kualitas. Yang keempat ialah keadilan dalam pengupahan, yang dimana pengusaha wajib memberikan gaji yang layak, tepat waktu, dan sesuai dengan beban kerjanya. Yang terakhir itu dapat dilihat dari lingkungan kerja yang halal dan tauhid, yang dimana perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan sesuai dengan etika ajaran Islam. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan poin materi yang baru. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang risiko organisasi yang ada pada bisnis syariah. Yang pertama, di mana ada jenis-jenis risiko bisnis. Yang pertama itu ada risiko operasional, yang dimana risiko akibat kegagalan proses kerja, human error, atau kerusakan dari sistemnya. Yang kedua ada risiko sumber daya manusia, yang dimana risiko ini muncul akibat karyawan yang tidak berkompeten, absensi tinggi, konflik, dan juga atau dengan tindakan curang. Yang ketiga itu ada risiko keuangan, yang dimana risiko yang berkaitan dengan arus kas, pembiayaan macet, dan ketidakstabilan keuangan pada perusahaan. Yang keempat itu ada risiko kepatuhan syariah, yang dimana risiko ini muncul ketika perusahaan melanggar
sudah ditentukan dalam operasional atau kesepakatan awal. Selanjutnya yaitu ada resiko reputasi, yang dimana risiko ini terjadi ketika perusahaan kehilangan kepercayaan akibat pelayanan yang buruk atau dari isu pelanggaran syariahnya. Yang terakhir itu ada dari resiko pasar, yang dimana risiko ini terjadi karena perubahan tren konsumen, persaingan yang ketat, dan juga atau dari turun naiknya harga. Nah, ini sudah masuk ke materi yang terakhir, yang dimana yaitu mitigasi dari risiko yang ada pada bisnis syariah yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu dari kepatuhan syariahnya, yang dimana kita memastikan setiap transaksi sudah sesuai dengan standar syariah dan tidak mengandung riba, boror, ataupun maisir. Yang kedua itu melakukan transparansi, yang dimana memberikan informasi yang jujur, jelas, dan rinci kepada pelanggan ataupun mitra. Yang ketiga itu penggunaan takaful, yang dimana menggunakan asuransi syariah untuk melindungi karyawan ketika terjadi musibah atau apapun itu. Selanjutnya yaitu bisa melakukan pengawasan internal, yang dimana melakukan audit rutin untuk mencegah penyimpangan dan memastikan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang selanjutnya itu ada dari pengembangan SDM-nya, sumber daya manusia, mana kita dapat melakukan pelatihan rutin atau meningkatkan skill dan etika kerja yang sudah kita punya sebelumnya. Dan yang terakhir itu kita dapat melakukan manajemen keuangan dengan secara sehat, dimana kita dapat mengatur arus kas dengan baik, menghindari utang yang berbunga, dan atau juga bisa membuat cadangan dana darurat untuk musibah ataupun apapun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi-materi saya sampaikan. Demikian pembahasan mengenai bisnis dalam pandangan syariah serta organisasi bisnis syariah, terutama pada terkait sumber daya manusia dan risiko organisasinya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami bagaimana menilai kelayakan sebuah bisnis tidak hanya secara ekonomi saja, tetapi juga secara syariah dan